mengharuskan kita dari zaman jahiliyah, baik jahiliyah moral maupun jahiliyah intelektual menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya tidak akan memberikan sambutan yang terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti kasihan ibu-ibu dan mbak-mbak ya. Dan kalau terlalu lebar nanti kasihan bapak-bapak dan juga mas-masnya. Jadi sedang-sedang saja. Tadi sudah banyak sambutan yang jelas. Kami mengapresiasi acara teman-teman HMPS Sosiologi Agama, mulai dari perlombaan, mulai dari lomba esai dan lain sebagainya, sampai puncaknya hari ini seminar sosiologi paradigma pembangunan peradaban baru. Jadi teman-teman semua, bagaimana nantinya setelah mendengarkan paparan beliau, kita memiliki semangat baru. Semangat baru bagaimana kita ke depannya sosiologi agama di UIN 1 Tulungagung ini menjadi luar biasa dan menjadi percontohan dari prodi-prodi sosiologi di Jawa Timur. Maka syaratnya agar itu bisa terpenuhi, teman-teman harus di forum ini sampai selesai dan harus bahagia. Di sini bahagia semua yang berada di sini. Harus bahagia. Kunci keberkahan ilmu itu salah satunya harus bahagia. Kalau di sini terpaksa, karena harus ada presensi, itu berarti nanti mengurangi keberkahan ilmu. Maka teman-teman semua di sini harus bahagia. Panitia juga harus bahagia. Itu ya. Mungkin itu saja. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ya, lancar kan ya? Lancar, berkah dan manfaat. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dokumentasinya pada tahu. Aduh, bubuk-bubuk orang yang foto itu ya. Mohon maaf, bukan caleg ya, ini calon legrek ya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng dan pembagian hadiah kepada Bapak Abdul Cakil. Dipersilakan maju ke depan untuk pemotongan tumpeng sebagai bentuk peringatan Hari Milad Sosiologi Agama yang kedua. Bismillah, kita potong dulu dalam rangka
yaitu pembagian hadiah lomba sosiologi festival oleh ketua pelaksana, ketua himpunan program studi, serta koordinator program studi. Untuk pemenang lomba esai nasional, juara pertama diraih oleh Kasmawati dari UIN Al-Azhar. Juara kedua diraih oleh Dina Amalia Farhati dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Juara ketiga diraih oleh Maisa Nuriyana Rusdi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, lomba Mobile Legends. Juara pertama diraih oleh Penjoki Itjen. Juara kedua diraih oleh SA5B Export. Juara ketiga diraih oleh Zendo. Selanjutnya yaitu lomba futsal. Juara pertama diraih oleh SA1C. Juara ketiga diraih oleh SA3C. Juara ketiga diraih oleh SA3C. Juara ketiga lomba futsal diraih oleh SA3B. Untuk top skor diraih oleh Ali Afridi. Selanjutnya best player diraih oleh Ahmad Ruliansyah. Selanjutnya best keeper diraih oleh Muhammad Ridwansyah. Baik, tepuk tangan yang berikan untuk mereka semuanya yang telah memberikan selama baik untuk perwakilan ataupun yang lomba semoga untuk maju untuk memberikan penghargaan.
sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Zaki Aska An-Nawati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu Allahumma taqabbal minna wa minkum Allahumma wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam ila khairin wa sahbihi wa qadayna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahul kafi wa afi asallallahu ya rabbana sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam asallallahu ya rabbana sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma firi Inzira Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, acara yang ditunggu-tunggu akan dimulai. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu spesial perform dari UKM Teater Progres kepada petugas kami silakan.
kasih. Tibalah kita di acara inti, yakni seminar sosiologi. Tentunya kali ini kita akan membahas dan mengulas materi paradigma pembangunan peradaban baru, eksistensi sosiologi di masa depan, yang masih dibersamai oleh pemateri Bapak Dr. Dede Syarif selaku founder perspektif sosiologi dan moderator Bapak Asep Sosad Asli, dosen Universitas Al-Rahmatullah Turun. Tepuk tangan untuk keduanya. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Al-Rahmatullah Turun beserta jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah, yang saya hormati Koordinator Prodi Sosiologi Agama, dan juga teman-teman dosen yang pada hari ini hadir, beliau Dian dan juga Mbak Fitriah yang saya hormati, dan juga teman-teman serta pemateri di siang hari ini. Tak banyak yang mungkin saya akan sampaikan. Beliau merupakan salah satu founder dari perspektif sosiologi sekaligus dosen di UIN Bandung. Kita mulai memantik karena alhamdulillahnya ketemu sesama sosiologinya. Biasanya dalam tradisi kami tidak terlalu formal gitu ya, karena dalam perspektif sosiologi kita bisa menemukan berbagai format di dalam sebuah masyarakat, apalagi dalam pertemanan atau pembahasan di hari ini. Sebenarnya sedikit informasi yang bisa saya berikan sebelum beliau memberikan presentasi Pak Dede. Kami di sini merupakan program studi sosiologi agama, namun beberapa kali kami bersama teman-teman HMJ, isu-isu yang diangkat ataupun simbol-simbol yang selalu digunakan oleh teman-teman HMJ itu lebih menggunakan perspektif sosiologi. Salah satunya yang sudah tertera seminar sosiologi, padahal jurusan kita adalah sosiologi agama. Saya tidak tahu ini adalah salah satu dari bentuk ciri khas sosiologi, yaitu menafsirkan masa depan, dan HMJ saat ini menafsirkan itu dengan tepat dan benar. Insyaallah program kita sosiologi agama akan berubah menjadi sosiologi. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, ketika kami riset bersama koordinator prodi, kami menemukan beberapa problematika di dalam tubuh kita, yaitu mahasiswa. Teman-teman yang sudah lulus ataupun yang sudah berproses di dalam studi ataupun mahasiswa yang sudah saat ini melakukan proses pembelajaran, banyak isu-isu yang kekinian yang tidak bisa kami bahas karena ruang lingkup kami terpetakan dalam perspektif sosiologi agama. Oleh sebab itu mohon perspektif sosiologi bagaimana sih memecahkan persoalan-persoalan yang tidak hanya terokupasi dalam perspektif atau ruang-ruang agama itu sendiri. Saya yakin kalau misalnya kita berbicara era perkembangan atau pembangunan, kita sudah mengenal TikTok. Tapi bagaimana program kita, program sosiologi agama, untuk mengangkat TikTok sebagai kajian yang menarik untuk mahasiswa? Kami tidak punya analisisnya karena pertama di dalam kurikulum kami yang belum settle di arah sana. Alhamdulillahnya dari perubahan kurikulum yang dulu sampai sekarang, mahasiswa yang hadir saat ini Pak Dede sudah menyelesaikan
pengantar sosiologi dan sosiologi klasik, dan hari ini untuk semester 3 kami mencoba untuk menggodok teori sosiologi modern. Artinya apa? Artinya ini adalah salah satu kinerja kami yang ada di program studi sosiologi agama untuk memberikan bekal yang mapan agar supaya nanti di lulusan sosiologi agama, apalagi dengan paradigma pembangunan peradaban baru, eksistensi sosiologi di masa depan ini sangat berpengaruh kepada lulusan-lulusan kami. Oleh sebab itu kami hadirkan buat teman-teman pemateri yang sangat berspektif sekali, yaitu Pak Dede. Pada waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya yang pertama ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk jurusan sosiologi agama. Mudah-mudahan kedepannya kalau tadi disampaikan sama Mas Jahid, ke depannya ingin menjadi sosiologi, maka tahun ini adalah sebagai momentum untuk reborn, gitu ya, lahir kembali dengan mungkin identitas yang berbeda, dengan harapan yang masih baru-baru sebenarnya disebutkannya ini mau sosiologi agama atau sosiologi, ada koordinator prodi ini sudah tersampaikan. Marilah kita lahirkan seperti yang diinginkan bersama. Jadi ini jadi momentum untuk melahirkan kembali gitu. Yang saya hormati para pimpinan di fakultas dan juga dari jurusan sosiologi agama, izinkan saya menyampaikan beberapa materi yang mudah-mudahan nanti memberikan ketika kami berkomunikasi dengan Mbak Puja, saya melihat judul ini terlalu keren sekali, luar biasa gitu. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman panitia adalah bagaimana para mahasiswa sosiologi itu mereka tidak inferior, tidak merasa rendah diri ketika harus bersaing atau berjejer dengan jurusan-jurusan yang lain. Saya akan arahnya ke situ. Nanti kita akan melihat seperti apa masa depan jurusan sosiologi dan juga teman-teman jurusan sosiologi. Gitu kira-kira. Baik, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Saya izin berdiri ya, saya akan mulai dengan pertanyaan. Nanti teman-teman mahasiswa menjawab saya, tapi jawabnya jangan kamu nanya, yang gitu ya. Kalau saya nanya, nanti dijawab. Boleh ya? Baik. Saya minta teman-teman yang hadir di sini, siapa di antara Anda yang waktu masuk ke jurusan sosiologi agama memilih sebagai pilihan pertama? Boleh angkat tangan? Teman-teman boleh lihat ada berapa orang? 1, 2, 3, ini semua. Yang perempuan ada berapa? Ada 3, 4. Ini 2, 3, mungkin ada sekitar 10. Ini ada 4 yang masuk ke jurusan sosiologi agama pilihan yang pertama. Siapa di antara teman-teman yang memilih jurusan sosiologi sebagai pilihan kedua? Bantu saya angkat tangannya. Wabida juga akan pilihan kedua. Dia jadi ketua hima dan pilihannya kedua. Oke, lebih banyak. Siapa di antara Anda yang menjadikan jurusan sosiologi sebagai pilihan ketiga? Terus yang lainnya pilih berapa? Berarti yang lainnya tidak memilih tapi masuk ke jurusan sosiologi agama. Begitu? Ya? Oke, saya ulangi lagi. Tadi ada beberapa yang hadir di sini memilih jurusan sosiologi sebagai pilihan pertama. Saya minta tolong ada 1 orang yang dari sini, yang dari mahasiswa, untuk memberikan testimoni kenapa Anda memilih jurusan sosiologi agama sebagai pilihan pertama. Ada? Siapa yang mau bantu saya? Ada? Yang sebelah kanan sini? Nah, gimana ini? Mengaku saja sudah susah. Bagaimana mau menentukan masa depan? Ada?
Siapa yang mau memberikan testimoni? Nanti ada door prize dari koordinator prodi. Ayo, nanti dapat sepeda. Ayo siapa? Ada? Bisa bantu saya enggak? Sampaikan ke saya testimoni yang kenapa Anda memilih sosiologi agama sebagai pilihan pertama. Baik, Saya kenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidron, saya dari SA 3J. Tahun berapa Pak? Saya angkatan 2022, Pak. Ya, udah setahun ya sekarang sebentar 3 ya. Untuk sebenarnya cita-cita saya karena saya punya idola dan beliau juga dari alumni sosiologi, yakni dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Edi Nasir. Itu motivasinya. Jadi Anda kemudian memilih jurusan sosiologi agama sebagai sebenarnya pilihan pertama juga, Pak. pilihan pertama. Iya. Kenapa Pak juga? Karena dengan adanya saya tertarik dengan pemikiran dari gagasan beliau Bapak Profesor Dr. Edi Nasir. Karena saya rasa sangat luar biasa. Karena dari sisi lain mungkin karena dengan saya masuk di sosiologi saya juga bisa seperti beliau. Ya, bagus. Terima kasih. Nanti ada adaptasi, ada model yang nanti dijadikan sebagai arah untuk kuliah selama jurusan sosiologi agama. Yang putri ada yang mahasiswi? Ada? Tadi ada yang ngacu. Ingat loh, nanti yang menyampaikan testimoni dapat door prize. Sudah disiapkan. Ada? Ayo. Ayolah. Ada? Atau pilihan kedua? Silakan yang pilihan kedua. Ayo teman-teman bantu saya biar nanti teman-teman bisa melihat kenapa harus ditanya dulu. Enggak, nanti nggak bakal dikasih di receh. Pilihan kedua juga nggak apa-apa. Ini ketua himanya juga pilihan kedua. Ya, ketua himanya saja. Silakan, Mbak Puja. Gimana ceritanya? Kalau saya dulu pilihan yang kedua ya Pak, karena Ya. menurut saya kenapa sih kita harus belajar sosiologi, padahal banyak ilmu lain yang saya rasa penting dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat dibanding sosiologi. Dibanding Jadi sosiologi. saya opsinya yang kedua, tapi ternyata ketika saya sudah mempelajari dan juga mengikuti perkuliahan, ternyata asik ya juri itu pada orang lain. Oh, gitu. Sebenarnya pilihan pertamanya apa? Ada Pak, mungkin Catat ini. Ada di sini ada jurusan ada apa ya? Enggak. mungkin bukan dalam bidang masyarakat Pak yang pertamanya, tapi alhamdulillah dari sosiologi juga ternyata seru dan juga enak. Bahkan jadi ketua hima sebenarnya. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Teman-teman yang menjadikan jurusan sosiologi agama sebagai pilihan ketiga, yang sebelah sini paling banyak kayaknya. Ayo. Yang salah jurusan. Siapa yang salah jurusan? Oh, yang salah jurusan. Ayo. Yang pilihan ketiga nanti akan disuruh login. Suruh login ke jurusan sosiologi agama. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatul Nisa dari SA Bandung. Mungkin di sini saya merasa jurusan karena saya pilihan kedua. Iya. Mungkin benar yang dikatakan sama Mbak Puja tadi, awalnya kita merasa kayak memang belajar sosiologi itu mengenai apa sih ini, tapi ternyata setelah kita lalui, kita akan bersama kayak belajar bareng itu ternyata juga enak. Awalnya juga kayak merasa
merasa gitu karena nggak bisa masuk ke jurusan yang pertama. Kalau mau boleh jujur, pilihan pertamanya apa ya? Ya siapa tahu nanti bisa dibantu sama koordinator prodi untuk dipindahkan. Mungkin jurusan pertama itu lebih ke pendidikan. Nah, ya, yang kedua di bisnis. oh, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, jadi realitanya seperti itu. Ini tidak terjadi hanya di sini, tetapi di banyak tempat juga. Ada beberapa mahasiswa yang memilih jurusan sosiologi sebagai pilihan pertama. Ada mahasiswa yang memilih sosiologi sebagai pilihan kedua, dan ada juga yang pilihan ketiga. Lalu apa bedanya yang pertama, kedua, dan ketiga? Bedanya adalah pada nawaitunya. Yang pertama, nawaitunya sudah dari awal memang mau ke jurusan sosiologi. Kalau yang kedua, mungkin dia ya daripada nggak kuliah, ya saya ambil itu aja, dan akhirnya suka juga. Yang ketiga, orang disebut sebagai ya sedikit tersesat sebenarnya. Jadi itu kan motivasinya beda. Jadi kalau saya pernah dari Bandung, saya sejak awal sudah mikir saya mau ke Tulung Agung, ke UIN 1. Sudah ada namanya di situ. Maka saya tidak memilih ke sana kemana, langsung ke sini. Tapi kalau saya mikirnya kayaknya saya mau ke Jogja, tapi waktu naik kereta api saya lupa tidak turun. Maka kebablasan, akhirnya saya ke Tulung Agung. Ya nggak apa-apa, di sini juga nanti saya cari apa saja gitu ya. Yang ketiga lebih parah lagi, sebenarnya saya mau ke Solo, ke Jogja lewat, ke Solo lewat, akhirnya ke tempat yang lain. Itu namanya tersesat. Jadi di pulau mahasiswa itu pertama ada yang terniat, kemudian ada yang terlempar takdir, pengennya sih ke jurusan kedokteran, takdirnya pindah ke sosiologi. Yang ketiga ada yang tersesat itu. Nah biasanya yang kedua dan yang ketiga itu mereka akan bertahan kalau kemudian mendapatkan hidayah, hidayah sosiologi, mendapatkan pencerahan, dia bertahan. Kalau yang tidak di pilihan satu, semester 3 biasanya sudah tidak ada, sudah pindah. Itu ada di mana-mana seperti itu. Nah karena itu ini sangat penting untuk melihat dulu motivasi awal kenapa ada variasi pilihan, dan itu sebenarnya umum di mana-mana. Tetapi tentu saja ini sangat penting untuk melihat bagaimana motivasi mahasiswa sehingga nanti memunculkan kepercayaan diri, konfidensi, dan juga dia punya blueprint, dia punya arah mau kemana nanti. Maksudnya yang pertama tadi sosiologi adalah sosiologi agama pilihan yang pertama. Salah satu alasannya saya sudah punya role modelnya. Siapa? Ada Profesor Haidar Nasir. Beliau adalah alumni sosiologi UGM, sekarang berkiprah sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu menjadi role model. Jadi ketika mahasiswa sudah menemukan role model dari awalnya, maka dia akan mantap di situ. Nampaknya sudah kuat. Beda dengan yang kedua, apalagi yang ketiga. Yang ketiga mungkin harus login lagi supaya masuk ke jurusan sosiologi agama. Nah, di antara orang yang bertahan yang kedua dan yang ketiga itu adalah pada ketika berkenalan dengan sosiologi, kemudian dia mulai jatuh cinta dengan sosiologi, maka kemudian dia akan bertahan di situ semester 2, semester 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nah, yang diantisipasi adalah para mahasiswa yang menghabiskan bersemester-semester dan sampai akhirnya dia tidak tahu mau berangkat kemana, dia tidak tahu peta jalan saya mau ngapain dengan jurusan sosiologi. Nah, saya akan menyampaikan itu supaya bagi teman-teman yang menjadikan sosiologi agama atau sosiologi nantinya sebagai pilihan pertama semakin mantap, dan yang kedua nanti akan mendapatkan keyakinan, apalagi yang ketiga bisa login, betul-betul login ke jurusan sosiologi ini.
Kira-kira begitu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi judul yang ingin saya sampaikan bisa ditampilkan ya. Nah, jadi saya membuat ilustrasi ini semacam roadmap atau peta jalan. Jadi teman-teman ada di ujung, ada yang sudah terniat dari awal mau berangkat ke sini, gitu ya. Itu kan sudah dari awal. Saya kemarin sudah dihubungi harus ke Tulungagung. Oke, tiketnya sudah ada, prepare yang lainnya juga sudah, dan saya tahu saya mau kemana. Jadi langsung, gitu ya. Nah, ada yang kedua dan ketiga itu beda. Makanya sangat penting sekali memberikan roadmap kepada para mahasiswa. Salah satunya adalah bisa next selanjutnya. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan sosiologi itu apa sesungguhnya. Nah, kalau teman-teman semua pernah belajar sosiologi itu adalah salah satu mata pelajaran yang sudah diajarkan sejak SMA atau aliyah di tingkat menengah, gitu ya. Tetapi apa yang diterima di tingkat menengah mungkin sedikit berbeda, atau ada perluasan ketika teman-teman belajar sosiologi di tingkat perguruan tinggi. Nah, saya akan menceritakan tentang sejarah sosiologi supaya nanti teman-teman bisa mengetahui apa sih sosiologi itu. Jadi ada dua peristiwa besar yang melatar belakangi kemunculan sosiologi. Yang pertama ada revolusi Prancis, yang kedua ada revolusi industri di Inggris. Ini peristiwa yang sangat panjang, tetapi yang menjadi konteks belajar sosiologi adalah bagaimana perubahan atau revolusi tersebut menciptakan perubahan yang sangat drastis pada kehidupan masyarakat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pentingnya sosiologi agama di sini. Waktu revolusi Prancis, pergeserannya adalah bukan pada industrialisasi, tetapi bagaimana tatanan sosial yang semula berpusat pada doktrin-doktrin agama waktu itu kemudian mulai bergeser dan pindah ke sains, ke ilmu pengetahuan. Awalnya orang itu menyelesaikan atau memahami kehidupan sosialnya dengan mengacu atau dengan merujuk pada doktrin-doktrin keagamaan. Kemudian terjadi krisis dan beralih dari doktrin agama ke ilmu pengetahuan. Periode yang pertama ketika banyak masyarakat merujuk atau berorientasi pada doktrin agama itu dikenal dengan istilah teosentris. Teosentris itu dari teo artinya Tuhan, sentris itu pusat. Contoh sederhananya begini, masyarakat yang berpusat pada doktrin agama, jadi segala sesuatu ketika mereka mengalami kehidupan, mereka akan mengembalikan pada doktrin-doktrin agama. Ada yang sakit, tanya pada tokoh agama. Mau selamatan pada